Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia, aku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Refren Muhammad Paulus N. Tambunan, sungguh bersyukur boleh bertemu dengan saudaraku terkasih kembali, pencinta channel YouTube Refren Muhammad Paulus Tambunan, melalui siaran khusus dari ladang misi. Karena saat ini kami sedang berada di tengah-tengah Banua Niha atau Pulau Nias. Bersama tim misi IRC Indonesia Representer, saya Refren Muhammad Paulus Tambunan terus bergerak maju, mengobarkan api cinta, Save Nias, Love Nias, demi mempertahankan Nias menjadi milik kepunyaan Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus Kristus memberkati Nias, Yesus Kristus mengasihi Nias, dan Pulau Nias adalah pulau yang luar biasa indah dan berisi Ononiha, orang-orang Nias yang terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya saat ini bersama tim misi IRC sudah berada di sebuah lokasi yang luar biasa keren. Sebuah lokasi pertanian dan juga peternakan yang dimiliki oleh Yayasan Nias Peduli Kasih. Yayasan Nias Peduli Kasih berada di desa Sondrege Asi, Kecamatan Luaha Gundre, Kabupaten Nias Selatan, Pulau Nias. Yayasan ini adalah yayasan yang bergerak di dalam dunia pendidikan dan juga misi menyelamatkan anak-anak pemuda-pemudi Nias untuk tetap mencintai Tuhan dan siap berkarya bagi Nias. Yayasan ini didirikan oleh Bapak Robert Dahi, asli orang Nias, bukan KW-KW saudaraku, karena nggak ada pakai campuran, nggak KW1, nggak KW2, nggak KW3, bener-bener ori Nias. Dan saat ini saya bersama pendeta Gideon Sinaga dan tim misi IRC yang lain berada di pulau ini untuk melakukan studi banding dan juga untuk melakukan cross check and interview langsung dengan beliau, karena kami ingin menjadi bagian yang terlibat mengembangkan daerah ini untuk terus mengobarkan api cinta, Save Nias, Love Nias. Dan kebetulan saat ini kami bisa bertemu dengan sang owner, Bapak Robert Dahi, yang saat ini sedang baru ngobrol banyak dengan Bapak Pendeta Gideon Sinaga. Ayo Pak Robert Dahi. Ya. Shalom. Shalom Pak Pendeta. Haleluya. Yahowu. Yahowu. Wes, ini bersama Pak Pendeta Gideon Sinaga yang baru menemani beliau ngobrol-ngobrol banyak. Kayaknya Pak Robert, saya ingin meminta waktunya secara khusus. Silakan, dengan senang hati. Untuk kita duduk santai sambil menikmati suasana perbukitan Hili Sondrege Asi ini, untuk kita bisa ngobrol banyak hal dan membagikan visi misi daripada Yayasan Nias Peduli Kasih, di mana di tempat ini ada PAUD, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, SMP dan juga SMK pertanian yang punya tujuan mulia untuk menyelamatkan anak-anak di Nias, generasi-generasi muda di Nias, untuk siap berkarya, untuk siap pakai, dan untuk tetap beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi minta waktunya Pak Robert. Silakan. Ya, monggo Pak Robert, silakan. Oke, kita langsung interview dengan beliau, saudaraku. Oke, silakan. Kayaknya Pak Robert harus setengah nih, maklum, tuan tanahnya. Ya, kalau kita nih Pak Gideon, kita nih kan visitor. Oke, kayaknya ini indah sekali saudara terkasih, dan kayaknya Pak Gideon harus agak kesana nih biar kelihatan wajah gantengnya. Ya, wajah gantengnya harus kelihatan karena beliau ini memang tampan dan mempesona. Namanya Sinaga. Kalau nggak Sinaga itu nggak tampan dan mempesona. Kalau katanya Sinaga orang Niasnya gule ya. Iya, Gule sama Sinaga itu sama ya, sapadan gitu, seperti itu, luar biasa. Jadi Pak Robert sekali lagi Shalom. Shalom. Yahowu. Yahowu. Wah, puji Tuhan. Jadi Pak Robert, mungkin Pak Robert bisa ceritakan sejarah singkat dulu Yayasan Nias Peduli Edukasi, agar seluruh saudara kita, sahabat-sahabat terkasih, pencinta channel YouTube ini boleh menyaksikan dan akhirnya boleh mengerti di bagian mana akhirnya nanti mereka boleh berkontribusi dalam pelayanan kasih di tempat ini, Pak. Saya minta suara Bapak agak kuat karena kita nggak pakai apa namanya mikrofon, self mikrofon, jadi kita agak kuat, Pak. Maklum, Pak. Baik. Karena biasa teriak kuat-kuat di kebun kan, oi gitu kan. Oke. Baik, silakan Pak Robert. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami mendirikan Yayasan Nias Peduli Edukasi ini
sekitar tahun 2017. 2017. Betul. Berarti masih 6 tahun. Masih 6 atau 7 tahun? 6 ke 7 Pak ya. Ya, Oke. kami memasuki tahun ke-7. Hmm. Berangkat dari keprihatinan kami dari perkembangan anak-anak muda kita di Pulau Nias ini yang semakin hari makin tergerus iman Kristianinya, bahkan tidak jarang meninggalkan Tuhan Yesus, terlebih-lebih kalau mereka sudah keluar dari Pulau Nias ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada suatu pergumulan kami, satu keprihatinan kami bahwa anak-anak Nias banyak yang keluar dari Pulau Nias ini, yang unggul-unggulnya mereka keluar dari sini ke Medan, ke Jakarta, dan ke Padang, dan Merantau, Pak ya? Merantau. Sehingga yang tinggal nanti di desa-desa itu adalah justru yang tidak unggulnya tadi. Nah, jadi yang ditinggal itu kemudian dengan sendirinya dari luar masuk, sehingga pada akhirnya Nias ini tetap sulit untuk berkembang karena yang orang-orang yang unggul tadi mengembangkan daerah lain malah, dan biasanya jarang kembali juga. Kalau sudah sukses di sana mereka jarang juga kembali ke sana karena menikmati kesuksesannya di sana. Dan yang terpenting lagi bahwa Pulau Nias Selatan terutama dan Pulau Nias ini masih sebagian besar adalah termasuk daripada daerah tertinggal. Masih banyak Pak ya daerah tertinggal itu ya. 4 kabupaten masih tertinggal, sehingga terutama di Nias Selatan ini, sehingga kita bisa mengambil bagian yang bisa kita ambil supaya bisa membantu saudara-saudara kita, karena di sekolah ini salah satu syaratnya adalah memang dari keluarga tidak mampu. Oh, keluarga tidak mampu. Ya, keluarga tidak mampu. Kita terima, kita didik mereka karakternya, kita didik mereka perilakunya, mindsetnya, dan terlebih kita bina iman Kristianinya. Demikian, Pak Pendeta. Oke, baik. Tadi kan di catatan kita ada 4 tingkat pendidikan yang diselenggarakan di Yayasan Nias Peduli Edukasi ini. Yang pertama adalah PAUD, SD, SMP, dan SMK. Kalau boleh tahu nih Pak, kami dari tim misi IRC Indonesia Representer dan juga seluruh saudara terkasih yang menyaksikan video ini, berapa jumlah anak-anak Nias dari mulai yang paling kecil? Tadi saya lihat ada anak-anak yang yatim piatu ya, yang dipungut dari bayi, betul Pak Pendeta Gideon ya? Nah, ada anak-anak yang dipungut dari kecil, dididik di sini, diberi makanan yang baik, dan dididik dan dipersiapkan untuk jadi generasi unggul yang akan tetap tinggal di Pulau Nias. Jadi dari total dari anak-anak yatim piatu yang diselamatkan yang ada di PAUD, SD, SMP, SMK sekarang berapa jumlahnya Pak Pendeta? Kalau saat ini yang tinggal di asrama di yayasan ini kita berjumlah 71 orang dari 4 tingkatan itu. 71 orang. 71 yang orang tinggal di sini. Yang tinggal di sini. Itu di luar tenaga pendidik. Di luar tenaga pendidik. Oke. Tenaga pendidik ditambah dengan tenaga pendidik dan pengurus yayasan, pengurus anak-anak ini kurang lebih 20 orang. Berarti berapa? 91. 90-an. 90-an Yang tinggal di asrama di komplek pertanian. Nah, kemudian di luar ada sekitar 50 anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Ya, yang banyak di Sibolga, kemudian di Medan, di Bandung, kemudian di Surabaya dan Semarang. Jadi ada 50 orang yang sedang pendidikan di sana. Berarti kalau secara menyeluruh sekarang Yayasan Nias Peduli Kasih ini, Yayasan Peduli Edukasi ini ada lebih dari 140 Pak ya? Ya, kurang lebih 140 kita saat ini. Jadi kalau melihat jumlahnya saudaraku terkasih dalam Tuhan, seluruh pemirsa channel YouTube Refren Muhammad Paulus Tambunan, seluruh anak didik yang dididik, diasah, asih, dan asuh di Yayasan Nias Peduli Edukasi ini, ditambah dengan tenaga pendidik, bahkan dengan mereka yang sudah kuliah keluar kota untuk melanjutkan pendidikan mereka, ada hampir 150 orang. Ini luar biasa sekali. Ini butuh dana yang sangat besar tentunya. Betul Pak Gideon ya? Betul. Nah, ya, mungkin ada yang ingin Pak Gideon tanyakan sebelum kita keliling melihat lokasi-lokasi peternakan dan pertaniannya. Monggo Pak Gideon. Iya, sangat menarik ini teman-teman. Sangat-sangat berdampak hidup seperti ini ya. Saya sendiri baru menyaksikan dan kayaknya diunggah lagi di betul-betul saya terpesona melihat bagaimana kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Dan saya penasaran apa yang membuat Bapak sampai seperti itu mengerjakannya, harus tinggal di hutan, padahal saya dengar Bapak tinggal di Jakarta. Seorang
officer karir. Oh, sudah sangat enak hidup, tinggal nikmati pensiun. Boleh mungkin berbagi dengan kami, karena mungkin ada teman-teman juga yang mungkin menyaksikan ini sedang di persimpangan, dan mungkin bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain juga, mungkin untuk kita terus bergerak berdampak bersama. Dan berbagi berkat. Boleh mungkin cerita berbagi berkat untuk kami, bahkan untuk teman-teman yang menyaksikannya, Pak Robert. Ya, ini kami selama 35 tahun tinggal di Jakarta, dan sebenarnya sampai hari ini kami berstatus masih warga negara, dia warga DKI Jakarta, tapi kami sudah 6 tahun ini tinggal di sini karena kami ada suatu keprihatinan bahwa kondisi anak-anak kita yang memang di pulau ini adalah mayoritas anak-anak Tuhan Yesus itu mengalami dalam kondisi kritis, ya, dalam keadaan SOS. Nah, kalau ini kita biarkan SOS dalam hal apa ini, Pak? Mungkin diperjelas. Dalam kesetiaannya kepada Tuhan Yesus, ya. Begitu godaan begitu besar, godaan-godaan yang menggiurkan begitu besar, dan terutama itu adalah satu di bidang ekonomi mereka, dan kedua adalah di bidang iman Kristiani mereka, ya. Di dalam posisi ekonomi mereka cepat goyah karena memang dalam keadaan rapuh, tidak mampu, sehingga begitu ditawarkan sesuatu hal yang duniawi yang membuat dia lebih baik, dia akan mengikuti itu. Walaupun harus meninggalkan Tuhan Yesus. Walaupun dia harus menjual Tuhan Yesusnya. Dijual Tuhan Yesus, banyak itu terjadi. Demi masa depannya. Bahkan ada satu anak kita yang terus terang kami ada kepada anak keluar dari sini, sekarang ini tinggal di Medan dan sudah beralih doa dan menjual Tuhan Yesusnya hanya untuk bisa bekerja di salah satu panti juga, panti rehabilitasi yang kebetulan itu adalah tidak mengenal Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan Yesus, dan terpaksa ya dia sudah berpindah, walaupun kemarin kami tanya, oh Pak, itu kan hanya karena saya cari kerja di sana dan saya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak selazimnya kita laksanakan. Jadi kita berangkat dari keprihatinan itu, bahwa kalau ini kita biarkan juga, ya tidak dalam waktu terlalu lama akan banyak orang anak-anak muda ini yang akan meninggalkan Tuhan Yesusnya. Bahkan lebih sakit lagi adalah akan menjual Tuhan Yesusnya untuk demi suatu kehidupan yang lebih baik. Nah, justru itu di sini kita coba didik mereka. Kami lebih mengistilahkannya di sini adalah sekolah kehidupan. Ya, sekolah kehidupan. Living school berarti, ya, sekolah kehidupan. Kita coba mendidik mereka bagaimana berparadigma yang baik, mindset yang baik, berpikiran yang baik dan bertindak yang baik, sehingga kelak mereka bisa menjadi laskar-laskar Kristus yang tangguh. Mereka bisa mempertahankan iman Kristianinya. Demikian. Luar biasa bagi dia. Luar biasa. Luar biasa. Jadi saudaraku terkasih, kita sudah menyaksikan apa yang menjadi dasar daripada Pak Robert Dahi untuk terjun meninggalkan kenyamanan, kemewahan Jakarta demi melayani, demi mempertahankan iman Kristen di Pulau Nias, demi menyelamatkan generasi-generasi anak-anak kita dan orang-orang muda yang ada di pulau ini. Karena memang kita tidak bisa memungkiri, dari 2 tahun lebih yang lalu banyak sekali video-video berseliweran bagaimana banyak anak-anak muda, orang-orang Nias yang menjadi mualaf. Kita harus fair itu, Pak, ya. Nah, itu, dan itu menjadi keprihatinan kita. Karena apa? Ya, jangan sampai kita kehilangan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ada gara-gara hal duniawi. Jujur saudaraku, kami ini dari sinode-sinode berbeda semuanya. Tim misi IRC Indonesia Representer itu dari sinode-sinode berbeda. Ada GKRI, ada GEPKIN, ada GKSI, ada GRI, ada Katolik. Beliau ini Katolik ini. Wah, beliau ini majelis Katolik beliau nih. Ya, saya seorang Katolik. Ya, tapi kami mengabaikan perbedaan gereja, betul nggak Pak Robert? Kami satu tubuh Kristus. Kita ada satu tubuh Kristus. Jangan patahkan imanmu, jangan sekat pergerakanmu, jangan hentikan pemberitaan Injilmu hanya gara-gara perbedaan sinode. Itu akan menjadi tipu daya setan. Kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Setuju, Pak? Amin. Ini simbol kita, Pak. Satu tubuh dalam Kristus. Ya, kita sama. Mau sinode apapun itu sama. Kita harus memperjuangkan iman kita dan kita harus terus memberitakan Injil
menyelamatkan generasi kita dan membawa siapa orang datang kepada Tuhan, ya, Pak ya. Oke Pak. Jadi ini luar biasa dan kita akan langsung check out ke lapangan Pak ya. Ya. Yuk, mari. Pertanian apa? Setuju nggak Pak? Ya. Pertanian apa yang ditanam dan peternakan apa yang diternakan? Ya. Kita akan lihat langsung ke lokasi. Boleh Pak. Oke. Oke Pak Dewan. Langsung ke TKP. Wis mantap.